Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Asya Satira dari kelas 11-3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Teman-teman, ketika teman-teman sedang bangun tidur, sedang makan atau sarapan, sedang pergi ke sekolah, sedang mengerjakan tugas, sedang tidur lagi, apa yang selalu ada di benak teman-teman? Yang benar-benar selalu ada di benak. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti hal itu ada di pikiran kalian. Mungkin jadwal selanjutnya, mungkin tugas-tugas yang ketinggalan, mungkin rencana kalian di akhir pekan. Teman-teman, apapun yang kita lakukan, hal yang selalu kita ingat sebaliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita. Mengingat Allah adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Teman-teman, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adzukuruni adzkurukum ashkuru li wala takfurun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kamu. Bersyukurlah kamu dan janganlah kamu ingkar kepada Tuhanmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 152 ini menjelaskan pentingnya bersyukur. Tapi teman-teman, memangnya apa sih artinya bersyukur? Bersyukur itu secara sederhananya adalah berterima kasih kepada Allah. Kita hidup di dunia ini mulai dari tidur, bangun tidur, makan, bersekolah, dan melakukan kegiatan apa saja bisa terjadi atau bisa dilakukan karena adanya nikmat dari Allah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan kita tidak bisa mengedip, kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa bernapas jika Allah tidak menghendaki. Itulah kenapa kita sangat perlu bersyukur. Nah, pertanyaan tadi, apa yang teman-teman ingat di benak teman-teman ketika menjalani kegiatan sehari-hari? Mengingat Allah. Apa yang kita ingat ketika kita mengingat Allah? Teman-teman, perlu kita ketahui kalau bersyukur bukan hanya bisa dilakukan ketika kita sedang melakukan perayaan atau ketika kita sedang diberi nikmat yang besar. Misalkan ketika kita menang lomba, ketika kita mendapat nilai 100 atau hal-hal menyenangkan lainnya, tentu kita wajib bersyukur. Tetapi bersyukur itu bukan cara berterima kasih ketika kita menerima sesuatu yang sangat berharga. Karena bersyukur harus dilakukan setiap saat. Setiap apapun yang kita lakukan, kita memiliki banyak nikmat dari Allah. Dan setiap nikmat itu harus selalu kita syukuri. Nikmat dari Allah itu tidak hanya nikmat misalkan pintar atau nikmat secara materi atau harta. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan sehat walafiat dan lancar. Itu adalah nikmat Allah. Makanya harus kita syukuri, kita harus berterima kasih kepada Allah. Cara bersyukur itu mudah. Yang paling mudah adalah mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu artinya alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Alhamdulillahi arabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ketika kita mendapat pujian, misalkan ada teman yang bilang, kamu pintar deh, kamu cantik deh, kamu berbakat deh. Sesungguhnya setiap pujian hanyalah untuk Allah. Jadi arti dari bersyukur adalah menyerahkan atau mengembalikan setiap pujian atau setiap pujian atau setiap perkataan baik yang kita terima kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha baik, hanya Allah hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Bukan berarti kita tidak boleh memuji teman kita, bukan berarti kita tidak boleh menghargai diri kita, tetapi kita harus ingat kalau setiap puji, setiap kata-kata yang baik, setiap sifat-sifat yang baik berasal dari Allah.
Dan bersyukur adalah menyadari dari hati kita bahwa setiap nikmat yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Salah satu cara bersyukur tadi adalah mengucap hamdalah. Cara bersyukur yang lain banyak. Kita bisa bersedekah, kita bisa misalkan kalau ibu-ibu yang sedang hamil misalkan mengadakan hajatan, atau yang sedang menikah mengadakan pesta pernikahan. Banyak cara kita untuk bersyukur. Dan kita tidak perlu meributkan hal tersebut. Kita tidak perlu meributkan misalkan aku tidak punya apa-apa, aku cuma punya misalkan 500 perak, 200 perak, aku gak bisa bersedekah, tapi aku tetap bisa bersyukur. Kita tetap punya 500, kita masih tetap uang, kita tetap punya uang, kita tetap memiliki nikmat yang mungkin tidak orang lain miliki. Tetapi teman-teman, mengenai nikmat yang kita miliki, kita harus ingat kalau kewajiban bersyukur itu datang karena kita diberi nikmat oleh Allah. Sekarang teman-teman pasti sering mendengar perkataan seperti ini. Kamu kalau dikasih, misalkan kita mendapat nilai 85 misalkan ketika ulangan, terus kamu merasa sedih, terus ada yang bilang, ih nilai 85 mah bagus, kamu harus tetap bersyukur, itu tuh nikmat dari Allah, bisa aja orang lain dapatnya nilai yang lebih rendah. Perkataan tersebut tidak salah, tetapi niat bersyukur kita haruslah dengan niat yang benar. Jika kita kembali ke skenario tadi, kita mendapat nilai yang mungkin kurang memuaskan. Misalkan nilainya 85. Nilai itu patut disyukuri, patut disyukuri. Tetapi bukan karena nilai itu masih di atas KKM, bukan karena nilai itu lebih baik daripada orang lain, bukan karena orang lain tidak mendapatkannya. Kita harus bersyukur karena Allah memberikan nikmat kepada kita, karena kita menerima nikmat dari Allah. Jadi jika kita mendapat misalkan nilai 85, yang harus syukur itu karena kita mendapat nilai 85, bukan karena orang lain tidak mendapat nilai 85. Atau misalkan, kenapa sih bakal aku misalkan sehari cuma 5.000 padahal teman-teman aku 10.000. Kita harus mensyukuri hal itu. Kenapa kita harus mensyukuri? Karena kita mendapat bekal atau mendapat uang jajan 5.000. Bukan karena misalkan, kamu jangan gitu, kamu jangan gak bersyukur karena dapat 5.000. Ada loh orang lain yang bahkan makan sehari-hari aja gak bisa. Nah, itu benar, dan kita harus mengasihani mereka, kita harus membantu mereka yang kesulitan. Tetapi niat bersyukur kita haruslah dilakukan karena kita mendapat nikmat, bukan karena orang lain tidak mendapat nikmat. Kita harus bersyukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita besar, bukan karena lebih besar jika dibandingkan dengan orang lain. Jadi jika kita misalkan mendapat uang dengan jumlah kecil, kita harus bersyukur karena kita mendapat uang walaupun jumlahnya kecil, bukan karena orang lain mungkin tidak mendapat uang. Jadi di sini aku hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau bersyukur adalah tentang berterima kasih. Berterima kasih kepada apa yang kita terima. Jika kita mendapatkan sesuatu, kita harus berterima kasih. Dan kita berterima kasih karena kita mendapatkannya, bukan karena orang lain tidak mendapatkannya. Maka, sesuai dengan firman Allah tadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 52, ingatlah kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kepada kita. Seberat apapun misalkan musibah yang menimpa kita, atau kita mendapat sesuatu yang kurang memuaskan, itu adalah nikmat dari Allah. Dan apapun mungkin yang tidak memuaskan untuk kita adalah selalu yang terbaik untuk kita. Kita patut mensyukurinya, dan Allah niscaya akan selalu ingat kepada kita bila kita selalu mengingat kepadanya. Dan jangan pernah kita ingkar kepada Allah. Di akhir ayat tadi ada jangan ingkar kepada Allah, wala takfurun. Jangan ingkar, jangan tidak bersyukur. Ingkar kepada Allah, kadang kita meragukan kekuasaan Allah, kadang kita meragukan nikmat yang diberikan oleh Allah. Misalkan, kok cuman segini, padahal I deserve better, padahal aku bisa aja loh dapat yang lebih. Tapi memangnya
kita sudah pantas dari diri kita atau dari waktu yang sedang kita jalani. Allah selalu tahu yang terbaik untuk kita, maka kita harus selalu bersyukur. Kunci dari hidup bahagia adalah bersyukur. Teman-teman pasti sering mendengar kalimat tersebut, dan kalimat tersebut jelas tidak salah. Kunci dari hidup bahagia adalah selalu bersyukur. Tetapi sekali lagi, bersyukur bukan berarti kita berhenti atau cepat puas dengan apa yang kita miliki, tetapi berterima kasih karena kita sudah mencapai apa yang seharusnya kita capai. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur dan berpikir positif kepada Allah dan menjalani kehidupan kita dengan tenang, bahagia, dan selalu bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.